Ya, uh, kita akan masuk dulu kepada sebuah pemahaman tentang apakah yang disebut dengan proyek itu. Yang pertama, menurut Project Management Body of Knowledge, ya, satu panduan tentang project management, bahwa sebuah proyek itu adalah sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik. Di sini ada dua kata yang saya beri warna merah, yaitu sementara dan unik. Sementara memberikan arti bahwa setiap proyek itu memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Mempunyai tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Jadi jelas. Kapan kita akan mulai, kapan proyek ini harus selesai. Maka tadi saya katakan, nah kalau melewati tanggal itu, berarti kita gagal menyelesaikan. Kalau kita bisa menyelesaikan jauh dari batas tanggal yang kita tetapkan, ya bukan baik juga sebenarnya. Tetapi mungkin kita estimasinya atau perkiraannya yang terlalu panjang jadwalnya. Yang paling benar adalah yang pas. Itu tentang istilah sementara. Yang kedua adalah unik. Unik mengindikasikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan itu pasti berbeda dengan produk atau jasa yang lain. Jadi boleh dikatakan tidak ada satu proyek yang 100% sama. Tidak ada. Oke, itu pemahaman tentang proyek. Nah, apa ciri-ciri dari proyek itu? Yang pertama adalah bahwa sistem berada dalam satu siklus. Tadi sudah saya katakan, siklus itu apa? Yang kedua, memiliki sifat yang dinamis, bergerak, membuat satu perubahan. Yang ketiga, hanya terdapat satu aktivitas yang tidak terulang dalam satu aktivitas. Jadi, proyek itu tidak boleh mengulang-ulang untuk hal yang sama. Tidak boleh mengulang pekerjaan yang sama, itu enggak boleh. Jadi harus dinamis, ada increment, ada pertambahan. Yang keempat, memiliki batasan waktu, biaya, serta kualitas tertentu. Kalau tadi bicara sementara itu adalah waktu, maka di dalam mengerjakan satu proyek, tadi juga sudah saya singgung, bahwa ada biaya yang tertentu, meskipun terkadang ini sulit, tetapi harus ada. Dan juga ada kualitas tertentu yang kita ingin capai. Ini juga tidak mudah, tetapi harus kita tetapkan. Kualitinya itu seperti apa? Harus mampu melakukan apa? Nah, ini boleh menjadi salah satu indikator dari sebuah kualitas. Yang kelima, terdapat banyak kegiatan yang saling terkait. Itu satu proyek itu selalu seperti itu. Pasti ada satu kegiatan yang terhubung dengan kegiatan yang lain, yang bergantung kepada kegiatan yang lain. Sehingga kalau satu kegiatan ini belum selesai, maka kegiatan berikutnya tidak akan bisa dikerjakan. Nah, ini proyek selalu ada yang seperti itu. Meskipun juga ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel atau bersama-sama karena sebenarnya tidak saling terkait. Yang berikutnya, yang keenam adalah bahwa satu proyek itu pasti melibatkan sumber daya. Entah itu sumber daya biaya, tadi sudah ada, sumber daya manusianya, dengan berbagai macam keahliannya, dan juga sumber daya waktu. Lalu berikutnya, proyek pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Terkadang satu pekerjaan itu baru dirancang, baru dikerjakan, mungkin ya sudah dimulai dikerjakan, tetapi di tengah perjalanan harus terhenti. Mengapa? Karena ternyata ada
perubahan dari eksternal ya, lingkungan yang memaksa kita harus berubah. Contoh ya, misalkan membangun jalan tol. Nah, yang paling aktual ini misalnya, kenapa sih jalan tol Semarang ya, Semarang Jogja, bukan Semarang Jogja, Jogja Solo. Ya. Mengapa kalau Semarang Jogja ini relatif sekarang sudah ketemu gambarnya. Ya. Pelaksananya belum, tapi sudah ketemu gambarnya. Nanti di dalam pelaksanaannya apakah mungkin lancar? Kemungkinan juga tidak. Karena pada waktu penggalian mungkin akan ditemukan hal-hal yang lain. Ya. Contoh apa hal yang lain itu? Ternyata pada waktu penggalian di satu tempat yang selama ini kita tidak pernah ketahui, karena jalan tol kan selalu membuka area baru. Ternyata ditemukan satu situs purbakala. Wah, situs purbakala tidak boleh disentuh. Nah, maka kemudian gambar harus diubah, jalur harus diubah. Ya, semula sudah terjadi gambarnya, jalan harus dibelokkan. Nah, saat dibelokkan maka akan menabrak area milik orang, misalkan bukan area milik pemerintah, tetapi milik orang, sawah misalkan. Nah, harus terjadi lagi negosiasi atau penggantian rugi, ya, untung rugi dari tanah yang akan diambil itu. Nah, dengan demikian karena harus berbelok, maka materialnya pun mungkin juga harus akan berubah lagi. Desainnya berubah lagi, material sumber daya yang digunakan juga berubah lagi. Nah, itu adalah dipengaruhi lingkungan. Jadi wajarlah kalau satu proyek itu tidak akan berjalan secara mulus. Nah, tetapi yang namanya proyek, maka hal-hal ini, kejadian-kejadian yang mungkin luar biasa ini tetap harus sudah diperhitungkan sebelumnya. Sehingga kalau itu terjadi, jadwal tetap terpenuhi. Jadi bukan excuse ya. Karena ada ini kemudian sorry ya terlambat. Wah, ini akan menimbulkan kondisi yang tidak baik karena jadwal akan sangat molor nantinya ya. Pengembangan aplikasi juga sama sebenarnya ya. Proyek belum selesai dilakukan, sudah muncul kebutuhan baru yang mendesak. Buat rescheduling lagi, penjadwalan ulang lagi, desain ulang lagi. Kalau perlu, lalu dijadwalkan lagi akhirnya. Ya, tetap harus ada penjadwalan itu supaya jelas gitu. Ya, kapan ini sebenarnya proyek akan selesai? Ya, kapan ini sebenarnya sudah dikatakan gagal atau terlambat? Sebuah proyek itu mempunyai karakteristik waktu, itu tadi. Yang pertama itu memang waktu, karena ini memang penting supaya kita tidak ada dalam satu lingkaran setan yang itu tidak berujung dan berangkal. Ya. Jadi kita harus tahu titik akhir dari pekerjaan kita itu apa. Ya. Yang kedua adalah sumber daya. Satu proyek itu memiliki sumber daya modal, biaya, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, ya, itu penting dan itu harus dialokasikan. Yang keempat tiga adalah alat. Ya. Dalam bekerja mengerjakan satu proyek itu pasti butuh alat. Kalau jalan tol ya alat untuk pengeboran, alat untuk mengecor, alat untuk mengaspal. Gitu. Kalau membuat aplikasi ya komputer pasti. Bahasa pemrograman, penyimpanan, ya toh. Kalau kita harus jaringan, ya berarti kita harus menggunakan beban internet dan segala macam. Lalu yang keempat adalah tim, yaitu satu tim yang terdiri dari berbagai macam sumber daya manusia tadi dengan berbagai macam keahlian yang mempunyai pekerjaan berbeda satu dengan yang lain. Yang harus bekerja juga berbeda, tetapi untuk satu tujuan yang sama. Nah, itu adalah karakteristik dari proyek. Mengapa kita harus mengembangkan aplikasi atau mengelola sistem informasi itu menggunakan manajemen proyek? Karena yang pertama adalah kita menginginkan sebuah efisiensi. Saudara bayangkan tadi dari masalah waktu saja. Kalau kita tidak pernah tahu kapan ini mulai dan kapan ini berakhir,
ini akan membuat satu pekerjaan pemborosan kerja, ya. Kita tidak boros energi, dan ini bisa menjadi hal yang melelahkan, berbahaya untuk manusia, ya, karena kita tidak pernah selesai-selesai. Yang berikutnya adalah manajemen proyek ini berfungsi untuk mengontrol apanya? Sumber dayanya, ya toh. Utamanya adalah biaya misalkan. Jadi jangan sampai kemudian proyek ini memakan biaya yang di luar, ya, yang kita perkirakan. Tetapi seandainya ini di luar yang diperkirakan, ya kita lihat mengapa ini bisa terjadi. Kalau toh itu mungkin dilakukan. Ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar ribut-ribut tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Jakarta-Surabaya, ya, yang mengalami pembengkakan biaya, ya toh. Mengapa terjadi pembengkakan biaya? Karena ada berbagai macam hal, entah itu teknologinya, entah itu restrukturisasi keuangannya, entah itu karena inflasi. Kita menggunakan proyek internasional itu pasti menggunakan currency atau struktur uang internasional. Jadi nanti akan dipengaruhi oleh inflasi. Nah, inflasi itu akan dipengaruhi oleh politik juga. Nah, jadi ya wajar lah, sebenarnya sih biayanya sama, tetapi karena inflasi jadi nilainya berubah. Nah, perubahan ini kita lihat, apakah ini sesuatu yang tetap bisa dilakukan? Oh, tetap dilakukan, nggak apa-apa. Karena inflasi ini tidak akan terjadi di satu negara, tetapi seluruh negara. Ya, mata uangnya kita berubah, ya kan? Mereka juga berubah. Tetapi kekayaannya tidak berubah sebenarnya, ya, hanya nilainya saja yang berubah. Ya. Maka mengapa kita tidak lakukan penjadwalan ulang, kan gitu. Ini kontrol. Lalu untuk meningkatkan kualitas, manajemen proyek itu untuk meningkatkan kualitas, ya. Dengan adanya kerja sama yang baik, dengan adanya pembagian kerja yang baik, maka kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan lebih fokus pada detailnya. Nah, ini yang nanti akan membuat kualitas itu menjadi lebih baik. Yang keempat adalah manfaatnya untuk meningkatkan produktivitas. Jadwal itu tadi. Ya. Begitu kita mendekati deadline-nya, ya, maka kita harus segera menyelesaikan itu. Ya. Nah, ini produktivitas ini bisa dipicu dengan adanya jadwal itu tadi. Ya, kalau tidak ada jadwalnya, ya, produktivitasnya akan sangat rendah. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah menekan risiko. Ya, menekan risiko. Karena untuk membuat menginisiasikan proyek ini sudah dibicarakan sampai dengan penggunaan sumber daya, ya, maka sampai dengan kegagalan itu pun sudah akan diperkirakan. Nah, dari situlah kemudian kita berharap supaya risiko itu tidak akan terjadi. Apakah mungkin tidak terjadi? Mungkin. Tetap mungkin terjadi. Tapi kalau itu terjadi, maka tidak terlalu banyak dan sudah diperhitungkan. Itu namanya proyek. Ya, jadi membangun jalan tol misalkan yang sekarang Indonesia sedang gencar-gencarnya, itu risikonya apa sudah dipikirkan. Jadi jangan dipikir itu tidak, ya. Juga termasuk salah satunya adalah jalan tol yang akan dibangun untuk kota Semarang ke Demak itu, ya. Wah, melalui laut. Keren banget itu, melalui laut, saudara-saudara. Nggak bisa dilihat mata. Jadi mereka apakah sudah memperkirakan nanti lautnya kedalamannya berapa, tanahnya berlumpur atau tidak? Jangan khawatir, saudara-saudara. Itu pasti sudah dipikirkan semua. Ya. Apakah ada kemungkinan meleset? Pasti ada. Tetapi kemelesetannya itu pun sudah diperhitungkan. Sehingga nanti akan terjadi satu pergeseran waktu misalkan, ya, pergeseran desain, ya,
pergeseran biaya, ya, terus kemudian pergeseran penyelesaian proyek, itu semuanya sudah dipikirkan. Itu yang namanya risiko. Ya, dipikirkan dan diharapkan kalau itu terjadi, maka tidak terjadi terlalu banyak risikonya. Itu. Manfaat yang lain adalah untuk melakukan koordinasi. Tadi ada satu pekerjaan di dalam sebuah proyek itu yang saling terkait satu dengan yang lain. Maka supaya ini terjadi sebuah harmoni yang baik, ya, jangan sampai pekerjaan lalu tertunda-tunda karena hal lain tidak bisa tercapai, ya. Karena terkadang begini, saudara-saudara, satu pekerjaan itu menjadi panduan 2 atau 3 pekerjaan yang lain. Nah, kalau yang pertama ini nggak selesai, maka 2-3 pekerjaan berikutnya ini tidak akan pernah bisa dijalankan. Ya. Jadi harus ada koordinasi yang baik, ya, seperti ini. Jadi kalau di dalam aplikasi contohnya, membangun database itu yang pertama misalkan. Nah, kalau database ini tidak bisa diselesaikan, maka membangun fungsi A yang menggunakan database yang sama ini nggak bisa jalan. Fungsi B yang juga menggunakan database yang sama nggak bisa jalan. Fungsi C yang harus menggunakan database yang sama nggak akan jalan. Ya. Jadi perlu satu koordinasi supaya proyek ini bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwalnya. Nah, dari sini juga manfaat proyek adalah meningkatkan semangat tim. Nah, jadi dengan adanya kerjasama yang baik, mungkin saling gontok-gontokan boleh dikatakan. Nah, ini sebenarnya bukan membuat perpecahan, tetapi justru untuk meningkatkan semangat tim itu sendiri. Ya. Dengan adanya jadwal yang ketat, wah ini kemudian akan membuat orang mempunyai semangat untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi. Itu tentang manajemen proyek. Nah, kita mulai masuk sekarang di dalam pelaksanaan proyek itu ya. Tadi proyek ini bukan satu pekerjaan seluruh dari pengelolaan atau siklus sistem informasi atau teknologi informasi, tetapi hanyalah pada saat kita ingin menciptakan suatu perubahan teknologi yang baru, perubahan aplikasi yang baru, barulah kita menerapkan manajemen proyek. Di dalam membuat satu proyek, maka ada 4 langkah ya, yang kita lakukan, yang sebenarnya juga di dalam SDLC ini sudah masuk juga. Yang pertama adalah project planning atau pengenalan. Kemudian setelah itu kita merancang kebutuhannya. Nah, ini manajemen. Jadi pada waktu perencanaan proyek ini sudah ada 2 tahapan, yaitu initiation dan manajemen. Itu namanya project planning semua. Yang ketiga adalah dokumentasi dari ruang lingkup proyek. Satu proyek itu harus dibatasi ruang lingkupnya. Karena bisa berkaitan dengan banyak hal. Maka kita harus tetapkan mana batas yang akan kita buat itu. Kemudian nanti kita akan masuk kepada SDLC itu sendiri ya, System Development Lifecycle itu sendiri. Baik, nah ini kita masuk ke fase perencanaan ya. Fase perencanaan adalah proses dasar memahami mengapa satu sistem itu harus dibangun. Nah, ini dulu ya. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa sistem ini memang harus dibangun, barulah kita akan melangkah selanjutnya. Tetapi kalau kita tidak bisa memahami mengapa sistem ini harus dibangun, maka tidak usah jalan, karena nanti akan percuma. Kalau kita sudah melakukan inisiasi bahwa kita membutuhkan sebuah sistem yang baru. Mengapa? Karena bla 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 begini ya. Karena tuntutan dari stakeholder, karena proses bisnis yang berubah, karena ingin meningkatkan daya saing, ya toh, karena ingin memodernkan diri, itu
Ya, apakah itu penting? Penting. Mari kita langkahkan berikutnya. Apakah kita punya tim untuk mengembangkan kebutuhan itu? Nah, kalau kita kemudian bisa membuat satu tim, nah, maka kita baru akan bicarakan. Ya, jadi itu baru tahapan awal. Tidak terburu-buru, saudara-saudara, supaya tidak gagal. Nah, di dalam perencanaan proyek, maka kita akan mendefinisikan masalah itu. Yang kedua, kita akan membuat jadwal. Ya. Yang ketiga, kita akan membuat satu studi kelayakan. Apakah sistem itu bisa berjalan atau tidak, nanti kita bahas. Lalu yang keempat adalah staff the project, ya. Staffing, siapa yang akan melakukan proyek ini. Kemudian setelah itu barulah kita umumkan bahwa kita akan melakukan proyek ini. Oke, kita bicara lebih detail ya. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah. Kunci dari mendefinisikan masalah adalah kita memahami apa yang sudah kita lakukan saat ini dan apa yang akan kita capai. Itu namanya masalah. Jadi kalau kita tidak tahu kondisi saat ini dan apa yang kita ingin capai, ya kita tidak tahu itu masalahnya apa. Jadi seperti saudara misalkan, masalah itu apa sih? Ya harus ada acuannya. Contohnya begini, saya ingin target saya nilai mata kuliah sistem informasi ini adalah B misalkan. Ya. Nah, terus kemudian saudara kemarin sudah ikut MIT. Wah, MIT-nya dapat C, waduh. Nah, itu sudah menimbulkan masalah. Lah kok C? Berarti nanti ujian akhirnya setidak-tidaknya harus A. Ya. Atau tugasnya juga harus minimal B juga. Nah, ini baru saudara bisa mengatakan masalah. Tapi kalau saudara tidak punya beban apa-apa, ya tidak akan ada masalah. Misalkan mata kuliah ini nanti kamu ingin lulusnya apa nilainya? Wah ya apa aja saya terima. Wah ya sudah, tidak akan ada masalah itu. Dapat berapapun diterima kan, itu tidak ada masalah. Ya kalau manusia bisa menerapkan hal seperti itu, yo mulia sebenarnya akan terjauh dari masalah. Ya atau sebaliknya ya, saudara boleh saja dalam hidup ini supaya terhindar dari masalah-masalah, ya saudara tidak perlu ada satu target-target tertentu, ya toh. Bahwa usia sekian saya harus mempunyai istri, pacar aja tidak pernah punya, pengen punya istri, wah masalah itu muncul. Jadi dari muncul masalah. Tetapi kalau saudara tidak pernah punya target apapun, ya, menjalani hidup hanya menggelinding saja, ya enak itu ya. Orang tidak akan terbebani. Barangkali saya juga termasuk itu, tidak punya target apapun ya. Saya tidak pernah punya target bahwa bulan depan saya harus mempunyai mobil Lexus misalnya atau Land Cruiser gitu ya. Wah, enggak punya. Kalau saya punya target seperti itu dan ternyata enggak punya, ya, ini tahun baru saya harus ganti Land Cruiser nih, mobil baru. Nah, punya duit enggak? Enggak punya duit. Bohong juga ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai apa itu namanya berarti kesenjangan itu ya, kesenjangan itu. Jadi misalkan tadi nilai tadi, wah saya pengen nilai B. Sekarang dapatnya malah C nih UTS ini. Wah, diskusi mungkin dengan dosennya. Pak Imawan, saya kok cuma dapat C, padahal saya bisa pengen dapat B. Wah, akan saya jawab, serius toh, kamu jawabannya ini kurang begini nih. Oh ya baik, sudah tahu. Nah, tugasnya bagaimana? Saya sudah menyelesaikan semua, mosok. Oh iya, ada yang belum, selesaikan dulu. Karena dengan menyelesaikan tugas, saudara sudah akan mendapatkan
poin ya toh. Karena nanti nilainya akan tiga poin kan, mid, tugas dan ujian akhir. Nah, kalau tugas yang relatif lebih mudah ini dikerjakan ya dan lebih tinggi dari C nilainya pasti ya, maka bebannya tinggal satu di ujian akhir. Nanti ternyata di ujian akhir saudara target A, wah jangan ya, jangan target A terlalu tinggi, target B saja. Nah, ternyata dengan target B, karena nilai tugasnya sudah lebih tinggi, maka bisa mengangkat yang C itu. Nah, ternyata yang C dengan tugas sudah menjadi B. Nah, ini berarti saudara sudah mulai masuk kemana ini? Penjadwalan. Ya toh? Wah, sekarang tugas masih bisa dikerjakan Pak ya? Masih, ya kan? Ujian akhir belum terjadi kan? Belum. Nah, saudara masih punya kesempatan untuk itu. Nanti ujian akhir saudara bisa lakukan. Oke. Nah, lalu yang langkah ketiga adalah studi kelayakan. Nah, ya toh? Nah, apakah saudara mungkin toh dapat B itu? Ya toh? Tugasnya sekarang kamu kerjakan enggak? Wah, ternyata tugasnya enggak pernah dikerjakan. Ya toh? Wah, sering ikut kuliah enggak? Wah, ternyata enggak pernah sering ikut kuliah. Sering membaca materi enggak? Wah, ternyata enggak sering membaca materi. Kan enggak, dosennya enggak pernah kelihatan juga. Wah, ya kacau, kalau seperti itu kacau. Karena memang kuliah zaman sekarang, saudara harus mampu belajar sendiri. Bagaimana? Tidak. Saudara mau berharap Udinus itu mengajari bagaimana bisa hidup di dunia metaverse. Kan nggak mungkin. Saudara harus belajar sendiri ini. Maka lihat posisi yang sekarang ini. Mungkin nggak saudara dapat B itu. Nah, itu namanya studi kelayakan. Jadi kalau memang tidak mungkin, ya jangan. Sama seperti saya tadi. Saya ingin akhir tahun ini saya bisa ganti mobil baru. Land Cruiser. Berapa harga Land Cruiser? 2 miliar. Wih. Saya punya tabungan berapa sekarang? Oh, ada 15 juta. Wih, hebat banget. Nanti mau mengajukan utang, berapa utangnya? 25 juta misalkan. 25 juta tambah tabungannya berapa tadi? 5 juta, 30 juta. Dapat nggak Land Cruiser? ya. Berapa sih gaji kamu? Gaji saya 2 juta. Wah, mana bisa? Saya nanti kredit. Kredit uang mukanya 30 juta beli Land Cruiser. Harganya 2 miliar. Waduh, berarti masih 1.975.000.000 ini utang. Mau kamu bayar berapa lama? 5 tahun. 5 tahun per bulannya berapa? Dihitung. Wah, ternyata harus mencicil per bulannya adalah 100 juta misalkan. Berapa gaji kamu per bulannya? 2 juta. Wah, enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Barangkali nanti saya dapat rezeki nomplok sekondi. Nah, ini tidak mungkin, Mas. Jadi dari hal yang real, dari hal yang nyata, yang bisa diperoleh secara optimis, ini ternyata tidak mungkin. Maka tidak layak proyek itu dijalankan. Tidak layak kamu Him untuk ganti mobil Land Cruiser. Ya, wah, nanti kalau dipaksakan ya tetap nggak tercapai. Oke. Nah, kalau kemudian studi itu dianggap layak tentunya, ya. Sangat mungkin seperti tadi merancang nilai untuk menjadi B itu menjadi sangat mungkin, maka barulah kita susun proyeknya. Siapa nanti yang akan membantu saya? Misalnya gitu ya. Oh iya, mengerjakan tugas itu kan boleh contek-contekan toh, ya toh. Wah, saya akan minta tolong si A itu kalau mengerjakan proyek cukup, kalau mengerjakan tugas cukup runtut, udahlah nanti saya tak minta bantuan dia. Kemudian dari situ bagaimana saudara supaya nanti ujiannya baik. Lihat Pak Imawan tuh apa toh bisa nilainya baik. Oh iya, karena ini ujiannya kan selalu open, pakai online. Jadi sebenarnya saudara berpotensi untuk menggali pengetahuan itu lebih banyak lagi, tidak hanya jawaban 1-2 paragraf ya atau bahkan cuma 1 baris.
Lah, dunia internet ini banyak informasi untuk menjawab itu cuma satu baris. Pertanyaan saya kan, niat enggak kamu itu untuk belajar? Ya, nah, maka tunjukkan niat kamu itu untuk belajar dalam sebuah uraian yang lebih lebih rinci, lebih rigid. Wah, siapa ini kalau begitu saya akan belajar untuk menulis lebih banyak lagi, membaca lebih banyak lagi, mencari dari sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Nah, itu berarti adalah upaya. Ya. Kemudian setelah satu proyek ini, ya kalau di dalam membangun aplikasi, maka siapa yang kalau aplikasi ini sistem itu butuh apa sih? Oh ini butuh tenaga untuk pemrograman, oke. Butuh perancang sistemnya, oke. Butuh perancang basis datanya, oke. Butuh apa lagi? Oh, desain grafiknya, karena untuk menghias atau membuat interface yang lebih baik, oke. 4, apa lagi? Ketua tim untuk mengkoordinir tugas, oke. Ya, kita buat siapa ini orangnya, berapa banyak ini. Nah, ini ditentukan semua. Kalau itu sudah dapat, ya kan, kemudian tambah lagi, wah ini biayanya gimana nih? Nah, biayanya perkirakan kasar dulu, ini. Kira-kira dapat nggak segini? Nah, soundingkan adalah dibicarakan dengan pemilik atau sumber daya keuangan itu. Oke, bisa dibiayai. Nah, manusia dapat, biaya dapat, jadwalnya. Kira-kira berapa lama sih akan membuat seperti ini? 2 tahun. Diterima enggak oleh manajemen? Diterima enggak oleh usernya, calon user? Oh, diterima. Oke, jalan di 2 tahunnya. Kalau itu jalan, oke, di launching itu project. Ya. Kalau ini tidak jalan, ya enggak akan di launching. Itu saudara-saudara. Jadi di dalam tahap perencanaan ini sebenarnya sudah tergambarkan semuanya. Sama dengan saat saudara membuat sebuah tulisan misalkan, itu latar belakang sudah menentukan semuanya sebenarnya. Ya, dari landasan, alasan sampai dengan tujuan yang ingin dicapai itu di dalam satu bagian itu sudah terjawab semua. Oke, nah untuk mendefinisikan proyek ini ada panduan ya, misalkan adalah tentang alasan. Ya. Yang pertama, memanfaatkan kesempatan. Jadi yang namanya mendefinisikan masalah itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Jangan dipikir buruk. Tetapi adalah peluang. Ya, ini contoh ada satu peluang. Ya. Wih, sekarang kok ada model seperti ini. Ya. Jadi contoh misalkan, pandemi, kuliahnya online. Wah, kesempatan kita untuk merancang sebuah sistem pembelajaran secara online, learning management system secara online. Nah, ini kesempatan. Karena kalau kita tidak terkena pandemi, barangkali ya tidak pernah terpikir ya, untuk kuliah secara online, untuk membuat kampus secara digital. Ya, nah, kemudian nanti kita akan ketemu di dalam satu kelas secara virtual, ya. Kita masing-masing masuk kelas dunia metaverse, ya toh. Nah, kita ketemunya di dunia metaverse, ya digital. Bisa saja itu kita buatkan. Jadi, mengapa kita tidak membuat dunia metaverse untuk perkuliahan kita? Ya, jadi kita tidak lagi kuliah di gedung H, gitu kan? Tetapi ya gedung hanya dipindah ke dalam metaverse itu. Luar biasa kalau seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah memang ada persoalan yang boleh dikatakan konotasinya buruk. Itu mungkin saja begitu. Contoh misalkan dalam satu bisnis ya. Ini kita itu cuma punya toko secara offline. Sekarang banyak orang itu jualan secara online. Nah, pantesan toko kita semakin sepi. Mengapa kita tidak membuka jalur untuk pembelian secara online? Mari kita membuat toko online. Nah, itu menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah menyesuaikan dengan instruksi atau pesanan. Ya, jadi bukan ide kita sendiri, barangkali. Apakah ada masalah yang buruk tadi? Tidak ada juga.
Apakah ada peluang? Tidak ada juga. Tetapi mungkin ya bosen juga ya toh. Kok gini-gini terus, coba kita prosesnya kita ubah biar lebih menarik. Nah, misalkan begitu. Sebenarnya sih tidak ada masalah juga sih. Apa kuliah online tidak ada masalah juga. Nah, bagaimana kalau nanti kita buat kuliah offline, tapi tidak benar offline? Nah, wah, bisa begitu, keren ya. Nah, istilah keren itu kan sebenarnya tidak masalah. Ya kan? Oke, kita buat. Ya, jadi apakah nanti laku atau tidak, ya, bodo amat itu. Itu mendefinisikan masalah di situ. Ya. Jadi masalah itu bisa berupa satu kesempatan, bisa satu keinginan yang lebih baik, ya. Bisa juga memang hal yang buruk, ya, hal yang harusnya tercapai tetapi tidak tercapai, ya toh. Nah, kemarin itu saya harusnya bisa lulus mata kuliah ini, kenapa kok saya malah nggak lulus? Nah, itu namanya masalah. Nah, sekarang saya akan mengulang bagaimana supaya lulus. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah, ya. Oke. Nah, apapun alasan dimulainya proyek, maka biasanya diperlukan tinjauan awal untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar dari biaya dan risiko pembangunan. Nah, ini memang satu proyek ya itu biasa karena akan memakan biaya ya dan risiko, maka ya biasanya akan dilihat ini apakah manfaatnya lebih besar. Tetapi ini juga tidak mudah, saudara-saudara, karena manfaat itu tidak lalu berkonotasi dengan keuntungan, cuan, nah, tidak harus. Tidak selalu berkonotasi dengan uang, tidak. Ya. Jadi seperti bisnis-bisnis yang dikembangkan saat ini, itu seolah-olah besar, tapi sebenarnya dari sisi cuan, keuntungan itu belum jalan. Ya, contohnya startup itu sendiri. Ya. Startup ini kalau kita lihat bahkan startup yang sudah masuk dalam kategori unicorn seperti Tokopedia, ini Shopee ya dengan berbagai macam kekerenannya barangkali. Apakah dia sudah untung? Belum sebenarnya, belum untung. Mereka tetap butuh pasokan uang, ya maka masih butuh suntikan modal. Lah, Pak, itu Gojek sudah mampu membiayai Liga Indonesia, masa belum menghasilkan keuntungan? Nah, biaya untuk mensponsor itu dari mana? Loh, sponsor itu kan biaya marketing. Ya. Jadi dia tetapkan biaya marketing memang besar sekali, sehingga bisa memberikan sponsorship atau sponsor utama untuk Liga Indonesia. Ya. Tetapi itu belum menghasilkan keuntungan, maka masih tetap butuh suntikan modal. Itu mungkin, saudara-saudara. Ya, jadi jangan dikira, lalu keuntungannya apa, Pak, sampai sekarang masih jalan? Well, bisa network, jaringan, ya toh, yang itu barangkali membuat orang lain itu punya atau memberikan nilai plus untuk itu, dari jaringan yang terbentuk, maka bisnis itu tetap jalan. Ya, jadi mengapa pula lalu ada pihak yang mampu, yang mau menginvestasikan juga, menyuntikkan dana ke dalam kelompok-kelompok itu, meskipun sebenarnya secara untung rugi sih belum untung. Ya, jadi itulah bisnis yang saat ini berkembang. Saya katakan memang tadi tidak selalu berdasarkan cuan, untung rupiah, itu tidak bisa. Oke. Kegiatan pertama dari hampir setiap proyek setelah disetujui adalah mendefinisikan masalah bisnis. Jadi kaitkan dengan persoalan bisnis yang ada. Lalu ruang lingkupnya, kita akan menyelesaikan ini sampai kemana. Lalu analisis kelayakan tadi ya, kemudian termasuk analisis biaya dan manfaat. Ya, seharusnya proyek ini atau pengembangan ini akan mempunyai manfaat ya yang setimpal dengan biayanya. Oke. Nah, kalau kemudian bicara tentang kelayakan, maka kelayakan ini bisa kita tinjau dari 3 hal, yaitu kelayakan teknis. Wah, kita mau membuat kelas di dunia universe. Bisakah kita membangunnya? Nah,
Oh, enggak bisa. Kalau kita enggak bisa ya enggak apa-apa, kita minta orang lain. Itu boleh juga nanti di dalam pembuatan aplikasi boleh. Ya, kalau kita belum mampu, tapi kita sudah ingin mempunyai teknologi itu, ya kita minta bantuan yang sudah, sehingga kita akan bisa melakukan transformasi secara cepat. Ya. Jadi ngapain kita ribet melakukan penelitian tentang motor listrik? Nah, padahal di si Tesla aja sudah membuat mobil listrik. Ya jangan terlalu lama. Berikan fasilitas Tesla untuk bisa membuat mobil listriknya di Indonesia. Maka orang-orang Indonesia yang masuk ke Tesla nanti bisa mempelajari. Nah, itu terjadi satu alih teknologi yang lebih cepat. Itu yang dilakukan Cina selama ini kan begitu. Dia membuka semua perusahaan-perusahaan besar untuk ke Cina. Lalu dia bisa dengan cepat mentransformasi teknologi itu sehingga akhirnya sekarang bisa mengambil alih pasar malahan, ya kan? Handphone, wah sekarang sudah dibabat oleh produk-produk Cina semua. Dulu orang masih malu menggunakan produk Cina, Vivo, Oppo, tetapi fakta sekarang bicara bahwa teknologi Oppo, Vivo, ya misalkan itu tidak kalah, ya bahkan di atas dari iPhone. Akhirnya iPhone juga sekarang berpikir, iya ya, teknologi mereka lebih bagus daripada iPhone, tetapi harganya jauh lebih murah. Maka iPhone sekarang juga mulai berupaya untuk membuat produk-produk yang berharga lebih murah juga. Terbawa saudara-saudara. Ya. Lalu yang kedua adalah kelayakan ekonomi. Ya, jadi ya ada keuntungan. Tetapi sekali lagi, teman-teman, keuntungan tidak selalu money. Enggak. Ya. Keuntungan itu apa? Ya, tidak bisnis saat ini keuntungan itu tidak selalu berupa uang, tetapi berupa jejaring. Itu sangat mungkin. Berupa satu nilai, ya, nilai tertentu, nah, itu juga bisa. Ya, jadi tidak harus berupa uang, tetapi sulit memang untuk nanti dikomparasi, diperbandingkan. Maka kemudian yang paling mudah ya menggunakan keuntungan yang berupa uang. Ya. Istilahnya dikuantifikasi itu tadi, dimonetize-kan gitu ya. Yang ketiga adalah kelayakan organisasi. Ya. Jadi kita menginginkan satu teknologi yang lebih baik di dalam organisasi kita. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita mampu nanti menggunakan? Kita sekarang harus beralih ke online kuliahnya. Oke, tetapi apakah mahasiswa kita itu mampu untuk mengikuti? Ya, karena nanti akan ada persoalan bukan hanya di biaya bandwidth, ya, biaya internet, meskipun sekarang sudah disupport atau ada bantuan dari pemerintah, tetapi mungkin juga secara teknologikal mungkin tidak mampu, apalagi musim hujan, ya, bisa saja jaringannya lalu terputus. Nah, ini seperti tadi ada mahasiswa yang sudah masuk tiba-tiba terpental, ya toh. Nah, kita lihat juga dari 2 kelas yang tergabung harusnya ada sekitar lebih dari 60, tetapi yang bergabung cuma 32 misalkan. Nah, itu juga sebabnya itu menjadi satu pertimbangan buat saya. Mengapa saya tidak selalu menggunakan online seperti ini? Karena ini akan memakan biaya yang cukup tinggi untuk bandwidth saudara. Sehingga saya mengalami ya udah pakai video. Nah, sekarang ya namanya kolo-kolo ini ya. Kita ketemu sekalian nanti videonya saya buat ya, sehingga nanti bisa diulang untuk lebih dari 30 mahasiswa yang lain. Itu contohnya. Oke, kelayakan teknis. Kelayakan organisasi ya. Jadi percuma kalau kita itu nanti mempunyai hal yang baru, tetapi ternyata tidak bisa digunakan. Ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang harus terjadi. Oke, ya ini tadi gambaran saja. Nah, kalau kita kemudian ingin mendalami satu pernyataan, bisakah kita membangunnya? Ya, ini tergantung dari kebiasaan dengan aplikasi dan teknologi yang kita gunakan.
Apakah ada satu lompatan yang harus kita lakukan? Kalau tidak ada, kita bisa secara bertahap mempelajari, mengapa kita tidak pelajari dulu? Ya. Tetapi kalau memang itu tidak bisa, ya mungkin untuk merealisasikan itu, kalau di dalam bidang teknologi informasi, ya kita serahkan yang lain. Itu enggak masalah, bukan satu hal yang tabu. Ya. Lalu ukuran proyek, ini juga menjadi aspek. Ya. Jadi ukuran proyek pasti akan membutuhkan sumber daya yang banyak. Kalau memang ini harus kita buatkan orang lain, misalkan biayanya tinggi, kita punya enggak biaya untuk itu. Ya. Dan juga meskipun itu dikerjakan oleh pihak luar, tapi kita secara di internal kita tetap harus ada tim, harus ada tim yang melakukan controlling terhadap proyek tersebut. Ya. Lalu, nah ini tadi saya sudah singgung, apakah kita harus membangun sistemnya? Nah ini ada beberapa analisis ekonomi ini biasanya, ya, kelayakan ekonomi yang kita pakai acuan. Ini paling mudah memang begini. Ada beberapa kelayakan ekonomi yang harus kita buat, meskipun tadi sebenarnya sih tidak semuanya bisa, tetapi dibisa-bisakan. Ada beberapa metode analisis dan pengukuran arus kas, ada pengembalian investasi, ada break even point, ada net present value. Ya. Ini contoh-contoh adalah cash flow analysis. Ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimanakah arus biaya yang kita keluarkan per tahunnya. Ya, tentunya juga berapakah dari sini kita nanti akan bisa dapatkan satu biaya totalnya. Ya. Jadi misalkan bahwa kita sudah modal 100 juta misalnya, atau 100 ribu misalkan ya. Nah, lalu berapakah manfaat yang kita dapatkan, ya, atau keuntungan yang kita uangkan. Ya, tadi saya sudah mengatakan tidak selalu uang, tapi tetap harus diuangkan memang untuk paling mudah. Misalkan 45.000 di tahun pertama, tahun kedua 50.000, tahun kedua 57.000. Oh, berarti selama 3 tahun kita akan mendapatkan totalnya 152. Nah, sebenarnya pengoperasionalnya ini berapa? Kalau pertama 100.000, kita modal awal untuk membangun, lalu untuk mengoperasikannya pada tahun pertama butuh 10.000, tahun kedua 12.000, tahun ketiga 16.000, berarti total biayanya adalah 138. Maka dalam waktu 3 tahun kita akan mendapatkan keuntungan 14.000. Ini berdasarkan cash flow. Bisa juga menggunakan return on investment. Jadi kita kalau return investment itu biaya yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi dan mengoperasikannya itu adalah 150, misalkan 138.000, ya kan? Nah, pemasukannya berapa? Pemasukannya adalah diperkirakan ini 152.000. Nah, lalu rumusnya adalah total benefit kurangi total cost dibagi dengan total cost. Nah, ketemu return on investment-nya adalah 10,14%. Nah, tapi tidak pernah tahu waktunya berapa, ya ini hanya perkiraan ya. Oh, jadi dengan adanya pelaksanaan ini selama 3 tahun kita akan mendapatkan keuntungan 10,14%. Nah, itu. Nah, lalu ada lagi satu analisis yang disebut break even point. Ya, break even point itu menggunakan satuan waktu. Kapan nih saya sudah keluar biaya 138.000? Kapan uang ini nanti akan selesai? Ya kan, ini rusumnya seperti ini. Ya. Jadi berapa tahun yang akan kita lakukan untuk cash flow? Ya 2 tahun misalkan. Lalu tahun aliran kasnya, ya, atau kemudian kumulatif dari cash flow-nya, lalu dibagi dengan setahun net cash dari flow itu. Nah, jadi contohnya seperti ini nanti tahun. Oh, berarti dengan biaya sekian ini, lalu aliran uang sekian,
dengan modal yang sudah kita keluarkan, maka modal ini akan kembali setelah 2,68 tahun. Nah, ini namanya break even point ya. Kapan kita akan lunas nih? Nah, lunas ini berarti belum untung ya. Oke, lalu net present value. Net present value. Jadi apa itu net present value? Nilai itu akan berkurang, saudara-saudara. Nilai teknologi itu selalu berkurang. Nah, maka di sini adalah jumlah dari nilai saat ini ya. Keuntungan saat ini dibagi dengan total cost ya. Jadi 125 misalkan kurangi 131. Ya, jadi setelah kita menjalankan aplikasi yang baru tersebut dengan biaya ya 131 tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai saat ini adalah 5,973 dolar gitu ya. Itu tentang net present value ya. Di sini juga ada ketentuan. Kalau selagi NPV di atas 0, maka proyek dapat diterima secara ekonomi. Tapi kalau net present value-nya itu kurang atau sama dengan 0, berarti tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Ya. Jadi nilainya sudah runtuh dan ini apakah ini selalu benar? Enggak. Jawaban saya enggak. Ini hanya perkiraan saja, saudara-saudara. Kenapa? Karena semuanya kan butuh waktu. Nah, di dalam waktu berjalan itu terkadang sudah akan ada perubahan yang lain. Itulah yang membuat pengelolaan sistem informasi atau teknologi informasi itu memang harus membuat satu siklus dan biaya yang tidak mudah. Ya. Oke. Nah, apa sebenarnya sih biaya-biaya di dalam pengembangan aplikasi? Nah, ini ada beberapa macam. Ada biaya pengembangan, ada biaya operasional, ada biaya atau keuntungan yang terlihat, ada keuntungan yang tidak terlihat. Biaya pengembangan ini adalah yang paling mudah adalah biaya untuk timnya yang membuat, biaya untuk konsultannya, kemudian untuk melakukan pelatihan, ya, untuk membeli hardware software, untuk instalasi dari vendornya, untuk mengelola atau menata ruang kantornya dan peralatan yang lain, kemudian untuk mengkonversikan data, ya itu biaya dalam pengembangan. Nah, biaya dalam mengoperasionalkan adalah upgrade software, kemudian membeli lisensi, lalu perbaikan hardware, meningkatkan kinerja dari hardware, ya, menambah RAM, menambah hard disk atau penyimpanan data, ya. Kemudian gaji untuk operator, ya. Lalu biaya untuk komunikasi, biaya untuk melakukan pelatihan yang terus-menerus terhadap pengguna. Ini adalah biaya operasional. Nah, dari sini nanti akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini ada yang intangible, ada yang tangible. Tangible itu bisa dilihat, ada yang intangible tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah misalkan kenaikan penjualan, nah, penurunan biaya, nah, penurunan stok, nah, gitu ya, di gudang, kemudian penurunan biaya operasional TI, lalu mungkin mempercepat aliran kas. Nah, ini namanya keuntungan yang bisa dilihat. Sedangkan keuntungan yang tidak bisa dilihat adalah misalnya adalah pertambahan pasar. Pertambahan pasar tidak selalu kita bisa lihat. Kita tidak selalu bisa buktikan dengan angka. Penambahan popularitas merek. Ya, popularitas merek seperti apa sih? Nah, ini juga sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Lalu kualitas produk yang lebih tinggi. Nah, ini juga hal yang semu sebenarnya ya. Tetapi tidak bisa dikeuangkan, tetapi bisa kita rasakan barangkali. Ya. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Ini juga kan sulit juga untuk dikembangkan ya. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang tidak terlihat. Nah, berikutnya adalah menilai proyek inisiasi atau kelayakan dari organisasi. Ya. Jadi kalau kita sudah membangun satu aplikasi, apakah
orang-orang itu akan menggunakan gitu ya. Nah, ini perlu satu penelitian tersendiri. Apakah menggunakan kuesioner, menggunakan satu diskusi ya. Jadi kalau ternyata orang-orang tidak bisa mau menggunakan, wah ya kita kacau. Itu saudara-saudara tentang proyek dulu ya. Nah, kalau proyek ini, manajemen proyek ini kita sudah buatkan di awal kita akan membangun satu aplikasi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membangun aplikasi ini dengan satu metode khusus di dalam pengembangan sistem informasi atau sistem ya. Nah, pengembangan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tentang waterfall, tentang prototyping, dan secara spiral. Ya. Waterfall kita tahu bahwa pengembangan ini adalah secara sekuensial, berurut. Ya. Dari perencanaan, analisis, perancangan sistem, implementasi, kemudian di perawatan. Nah, nanti kalau ada muncul masalah, kita ulangi dari atas lagi. Tetapi kemudian karena langkah ini terlalu lama, bertele-tele, lalu ada pengembangan waterfall tapi diparalelkan. Ya. Di dalam satu pengembangan aplikasi ternyata tidak semuanya harus urut. Ya. Beberapa fungsi kita bisa pecah, apalagi dengan teknologi pemrograman yang saat ini berkembang. Ya. Kita bisa pecah aplikasi-aplikasi itu, fungsi-fungsi itu, sehingga bisa dijalankan secara bersamaan. Bersamaan, paralel. Jadi ada bagian yang diparalelkan. Meskipun nanti pada waktu implementasi terjadi secara serempak. Lalu ada juga waterfall, maaf ini bukan waterfall tapi wortel ya. Waterfall. Salah kurang T-nya ya. Kurang T dan R-nya kebalik ini. Oke. Ada lagi yang V-model. V-model itu apa? V-model ini adalah satu teknik waterfall juga menggunakan urutan yang sama, tetapi testingnya ada di setiap bagian. Ini nanti juga akan menghasilkan satu teknologi pengujian software yang disebut V-model. Ya. Jadi kalau di dalam waterfall konvensional ini, maka testing itu ada sebelum implementation. Ya. Sebelum implementasi ini dilakukan testing. Nah, kalau di dalam V-model, maka setiap tahapan ini sudah dilakukan testing. Ini perbedaannya di sini. Jadi pada waktu kita melakukan perancangan, maka rancangan ini sudah kita ujikan. Pada waktu kita mendesain satu subsistem ini sudah kita ujikan. Ya. Bahkan pada waktu kita akan mengimplementasikan, maka kita sudah melakukan pengujian secara parsial barangkali. Baru nanti implementasi secara menyeluruh, kita lakukan pengujian secara menyeluruh. Nah, karena pengujian ini sudah dilakukan pada setiap tahapnya, maka diharapkan pada waktu implementasi ini ya tidak terjadi masalah. Ya, itu yang diharapkan dari adanya waterfall model V-model. Nah, metode pengembangan aplikasi yang lain adalah yang kita kenal dengan istilah RAD atau Rapid Application Development. Nah, ini ada dua ya, cara. Yang pertama adalah iteratif, yang kedua adalah sistem prototyping. Nah, ini adalah satu model yang cocok bila satu perusahaan atau organisasi ini sudah menjalankan organisasinya dengan satu aplikasi tertentu, lalu ingin dikembangkan, maka cara rapid application ini adalah cara yang baik. Bisa juga memang diterapkan untuk perusahaan yang baru akan memulai bisnis, mungkin prototyping yang lebih cocok. Ya. Kita lihat satu-satu dulu. Apa yang disebut dengan RAD yang iteratif atau spiral? Nah, RAD yang iteratif atau spiral ini adalah bahwa setiap tahap dia selalu selesaikan secara parsial, ya kecil. Ya. Ini jadi kebutuhan seluruh sistem kita pecah-pecah menjadi beberapa subsistem. Ya. Nah, setiap subsistem itu kemudian kita analisis, kemudian kita desain, kita implementasikan, kemudian kita jalankan. Ya.
Nah, setelah aplikasi ini bisa dijalankan, lalu barulah mengembangkan aplikasi yang berikutnya. Ya. Aplikasi kita buat lagi, kita desain, kita implementasikan lagi, kita jalankan. Lalu baru kita membangun yang lain. Ya. Terus menerus, sehingga dalam kurun waktu tertentu ini belum semua selesai, tetapi sudah ada bagian-bagian yang sudah bisa dijalankan. Itu adalah iteratif. Dan ini nanti akan berkembang terus. Ya. Akan berkembang terus. Perbaikan terus-menerus kalau ada yang kurang. Itu tentang iteratifnya. Tentu ini akan baik bila satu organisasi ini sudah menggunakan satu aplikasi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah metode prototyping. Prototyping itu menggunakan contoh. Ya. Jadi, organisasi baru terkadang tidak mampu mendefinisikan bisnis modelnya. Maka kita bisa kenalkan satu contoh. Ini saya punya aplikasi yang seperti ini. Gimana? Jalankan, oke. Kita implementasikan ya setelah kita demokan, lalu dengan contoh tersebut, maka perusahaan setuju, langsung kita jalankan. Cepat sekali. Ya, jadi kita tidak akan membahas analisis desainnya karena ini biasanya dilakukan oleh pihak luar, ya, outsourcing. Nah, kalau nanti memang ada bagian yang kurang cocok dengan proses bisnis kita, ya kita perbaiki bagian itu saja. Oh ya, saya setuju ini, tetapi tolong untuk transaksi pembayarannya kita menggunakan cara seperti ini, coba diubah. Nah, yang diubah itu aja. Begitu itu disepakati, langsung diimplementasikan. Ini untuk satu perusahaan yang akan mengawali penggunaan aplikasi atau mengganti aplikasi secara baru, secara total, boleh menggunakan cara ini. Ya. Nah, cara yang lain, metode yang lain adalah yang disebutkan dengan pengembangan secara agile. Agile itu berarti lincah. Ya. Lincah. Apa ini? Nah, biasanya pengembangan ini dilakukan berbasis pada program. Di dalam operasional satu organisasi sering terjadi satu perubahan-perubahan mendadak yang diinginkan. Nah, maka dalam hal ini ya sudah, sistem berjalan, pemrograman yang baru berjalan, langsung selesai kita deploykan. Ya. Jadi kita jalankan secara ya apa yang ingin dirubah itu. Ya. Itu agile biasanya seperti ini. Ini adalah satu konsep pengembangan yang lebih berpusat kepada pemrograman, maka disebut dengan extreme programming. Ya. Oke, nah kita bisa memilih dari berbagai macam teknologi itu. Ya. Tidak semuanya cocok untuk semua. Ya. Jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya antara waterfall yang konvensional, antara kemudian yang paralel, ya, kemudian ada yang V-model, yang iteratif, ada menggunakan prototyping, ada true way prototyping, ada agile development. Ya. Kalau untuk perusahaan yang sudah jalan established biasanya ya akan menggunakan yang agile ini. Ya. Tetapi tentunya ini dikatakan untuk persoalan yang kompleks tidak bisa, ya. Ya, tidak bisa kita menggunakan agile ini. Ya. Untuk organisasi yang tidak mempunyai kemampuan teknologi pemrograman khususnya yang baik, ya nggak bisa dilakukan. Ya. Ini poor. Ya. Jadi ini memang agile ini hanya untuk perusahaan yang sudah familiar dengan teknologi informasi. Oke. Nah, kalau di dalam metode tadi saya juga sudah menjelaskan berbagai macam metode dan salah satunya adalah membagi sistem menjadi sub-subsistem. Maka di dalam manajemen proyek ini namanya adalah work breakdown structure. Ya. Jadi membagi struktur tugas. Ya. Membagi struktur tugas. Ini jadi tidak semuanya dikerjakan secara gelondongan, tetapi kita punya tim. Nah, nanti pekerjaan ini akan dibagi-bagi. Lalu siapa yang harus mengerjakan, kapan harus mengerjakan. Ada yang dikerjakan secara berurutan, ada yang bisa dikerjakan secara paralel. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sebuah work breakdown structure tadi. Ya. Jadi beberapa pekerjaan dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih
kecil. Ya. Nah, lalu dalam penjadwalan, ya, kalau kita sudah membagi pekerjaan ini menjadi lebih kecil, maka sub-sub pekerjaan tadilah yang akan kita buat proyeknya, jadwalnya. Ya. Kita lihat mana pekerjaan yang bisa kita serialkan, mana pekerjaan yang kita bisa paralelkan. Nah, lalu nanti akan menghasilkan sebuah gancak bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah gancak. Jadi pekerjaan yang pertama, misalkan kita bisa lakukan pada tanggal berapa sampai berapa. Lalu pekerjaan yang kedua akan mulai kapan, selesainya kapan. Pekerjaan ketiga, nah dari sinilah nanti kita akan tahu jadwal secara keseluruhan. Ya. Nah, warna-warna bisa kita lakukan untuk membedakan pekerjaan-pekerjaan itu, atau bisa juga kita gunakan untuk menandai mana yang kritikal. Kritikal itu apa? Kritikal itu adalah jalur-jalur yang saling berkaitan. Kalau satu bagian selesai, satu bagian akan menentukan bagian yang lain, itu namanya kritikal. Sehingga kalau satu bagian itu tidak terselesaikan, yang lain akan berpotensi mundur. Nah, ini namanya jalur kritikal. Dalam membuat proyek, dihindari, jangan terlalu banyak jalur-jalur yang kritis itu, ya, karena nanti akan berpotensi untuk tidak terpenuhi jadwal itu. Ya. Oke, ini juga contoh-contohnya tadi dalam membuat satu gancak. Ya. Oke, nah kita kemudian melakukan staffing nih. Nah, staffing ini adalah mencari tim. Ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan, programmer, database engineer, dan sebagainya. Ya. Lalu berapakah jumlahnya? Nah, jumlah ini nanti akan tergantung dari waktu. Ya. Kalau kita ingin memburu waktu yang lebih cepat, nah, cari jumlah pekerja yang lebih banyak. Oke, lalu di dalam tahapan analisis, ya. Nah, dalam tahapan analisis ini apa yang kita lakukan? Ya, mendapatkan informasi. Ya, jadi menganalisis itu kita akan mengumpulkan informasi. Apa yang berkembang saat ini? Apa masalahnya yang ada? Di mana posisi kita saat ini? Apa yang kita inginkan? Apakah keinginan itu sesuai dengan apa yang berkembang di luar saat ini? Nah, ini adalah informasi-informasi yang kita harus ketahui pada waktu kita melakukan kegiatan analisis. Lalu dari situlah maka kita bisa menyusun kebutuhan kita itu apa. Ya. Jadi saya juga tidak bisa tadi katakan, saya tahun baru ini harus punya Toyota Land Cruiser. Nah, untuk apa sih? Ngantor aja kagak pernah. Ya, mau tamasya aja dibuat level 3. Ya, banyak tempat wisata tutup. Lalu mobilnya untuk apa ini? Dipajang. Nah, contohnya begitu ya. Jadi apakah kemudian dari informasi yang kita dapatkan, lalu kita bisa membuat satu rumusan. Apakah perlu sih saya ganti mobil Land Cruiser itu? Oh, ternyata tidak perlu. Kamu malah justru kalau perlu pakai mobil yang kecil-kecil saja, ya toh. Atau mungkin motor roda 3 yang ada tutupnya, gitu, yang lebih fleksibel, ya. Itu contohnya. Jadi kita dapatkan informasi dari luar, lalu baru kita pakai untuk mendefinisikan kebutuhan kita. Nah, dari situ juga nanti kalau ada banyak kebutuhan, kita buat prioritas, skala prioritas, mana yang lebih dahulu kita realisasikan, mana yang bisa kita tunda. Nah, juga menganalisis tentang kemungkinan kita bisa dapat atau tidak. Ya, tadi saya juga sudah menyinggung dan memberikan contoh. Kalau saya pengen Land Cruiser, berapa tabungan yang saya miliki, berapa gaji saya? Mungkin enggak. Oh, ternyata sepanjang hidup saya harus mengangsur. Ya, tidak mungkin. Apalagi semakin mahal harga mobil, pajaknya juga semakin tinggi, biaya perawatan juga akan semakin tinggi. Nah, itu kan kita belum tahu. Lalu dari situlah kita juga bisa nanti membuat beberapa alternatif. Kalau kita sudah merumuskan satu tujuan, kita menetapkan prioritasnya, maka kita bisa menciptakan alternatif-alternatif untuk mewujudkan.
Nah, tadi saya juga sudah menyinggung, meskipun kita tidak mempunyai kemampuan untuk membuat, maka kan ada alternatif apa? Outsourcing, kita membeli aplikasi dari luar. Atau kalau mungkin jangankan membuat aplikasi ya, kalau perlu mengoperasikan orang luar itu sekarang sudah ada. Ya, jadi kita tidak perlu ribet kepada teknologi yang memang kita tidak kuasai, biarkan itu diserahkan kepada pihak yang lebih menguasai, kita lebih fokus kepada bisnis kita. Itu juga bisa ya. Jangan zaman sekarang itu sudah segalanya sangat mungkin, apapun mungkin ya. Nah, apakah requirement persyaratan ya, adalah satu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh sistem untuk menjawab permasalahan. Ya, jadi dalam memang kita tidak boleh fokus itu kepada satu aplikasi tertentu. Ya, contoh saya harus ganti mobil itu salah, itu pasti salah. Tetapi sebenarnya saya inginkan apa sih ke depannya itu? Oh, karena saya ingin menaikkan citra diri saya, penampilan yang baik dari diri saya, gitu. Nah, lalu akhirnya dimunculkan kebutuhan tentang kendaraan. Itu mungkin, ya. Tetapi kan bukan kendaraan itu yang muncul, tetapi adalah menaikkan citra dulu, misalkan ya. Nah, itu sebenarnya visibility studies lebih ke arah itu, ya. Jadi tidak kepada produk langsung, ya. Oke. Ini sudah sama ya. Nah, ini nanti teman-teman dari penjelasan ini saudara bisa membuat satu tugas rancangan ya, rancangan tentang pengembangan sistem ya. Jadi saudara bisa mengarang masalahnya seperti apa. Lalu kalau saudara bisa menyelesaikan masalah ini, keuntungannya ya didapat seperti apa. Lalu kemampuan seperti apakah sistem nanti yang saudara buatkan, lalu tentang visibility analisisnya, saudara boleh ngarang sendiri ini ya. Jadi ini karangan, tidak harus kejadian nyata, tidak apa-apa, tapi minimal kalau saudara sudah bisa merangkai, memang tidak harus secara rinci ya teman-teman, secara global saja, maka saudara sudah saya anggap memahami tentang apakah itu SDLC dan kaitannya dengan manajemen proyek. Ya, itu teman-teman yang bisa saya